Ibu siapa? Nggak Guru tahu apa? Bu, nggak tahu. Oh, jadi Ibu sekarang perkenalkan diri dulu ya. Iya Ibu. Jadi Ibu ini di sini guru bimbingan konseling. Oh iya Ibu. Terus ada yang tahu nggak nama Ibu siapa? Nggak tahu Bu. Nama Ibu Adinda Widyasari. Kalian bisa manggil Ibu Bu Dinda aja ya teman-teman. Oh iya Ibu. Ibu lahir di Jakarta, tinggal asli di Kota Depok. Terus kalian di sini ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Nggak tahu Bu. Oke, kita hari ini belajar pelajaran bimbingan konseling menggunakan layanan orientasi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak layanan orientasi itu apa sih? Nggak tahu Bu. Jadi, layanan orientasi itu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Jadi, udah paham belum sampai sini? Maksud dari layanan orientasi itu apa? Paham Bu. Ya, jadi kita di sini akan membahas materi tentang perkenalan di lingkungan baru di sekolah. Berhubung kalian baru masuk kan di sekolah ini, Iya Bu. jadi kalian belum tahu banget kan tentang sekolah ini, terus guru-gurunya siapa, terus belum dapat teman akrab gitu kan, terus belum kenal satu sama lain juga ya kan. Iya Bu. Nah, makanya di sini kenapa Ibu menjelaskan materi ini, karena menurut Ibu ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi kegiatan pada hari ini pertama itu nanti kita berdoa dulu. Habis berdoa, Ibu nggak lupa buat absen kalian dulu. Terus terus Ibu menjelaskan materi ke kalian. Nah, habis menjelaskan materi, nanti Ibu akan memperlihatkan video ke kalian tentang penyesuaian diri di lingkungan baru. Nah, terus setelah Ibu menyuruh kalian menonton film, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi nanti pada saat Ibu menjelaskan materi dan menyuruh kalian menonton film, itu disimak baik-baik ya teman-teman. Soalnya itu nanti bakal jadi tugas kalian juga. Terus kalau misalnya nanti Ibu jelasin ada materi yang kalian gak paham nih, kalian bisa tanya Ibu, jangan sungkan untuk bertanya gitu ya. Terus kalau kalian ingin menambahkan, boleh silahkan ya, jangan pasif ya. Kalau bisa kelas ini tuh aktif gitu. Terus aturan di mata pelajaran Ibu, kalau bisa untuk absen kalian itu jangan gak masuk lebih dari 3 hari ya. Dan kalau misalnya gak masuk itu harus ada keterangan yang jelas, misalnya kayak sakit atau ada acara keluarga yang mendesak atau apa gitu ya. Jangan absen doang gak ada kejelasan gitu. Nah, itu Ibu gak mau ya kayak gitu. Terus tugas kalau bisa semua dikerjakan semaksimal mungkin, terus sesuai dengan waktunya ya teman-teman. Jangan sampai lewat dari batas waktunya, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian juga. Terus jadi nanti kalian tinggal ikutin aja sesuai prosedurnya, terus kalian pahami. Semoga nanti yang Ibu berikan dari pertemuan awal sampai akhir nanti itu bermanfaat bagi kalian semua ya. Terus kita sekarang masuk ke kegiatan. Sekarang kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, kamu siapa namanya? Atia Bu. Oke, Atia, pimpin doa ya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen ya. Iya Bu.
Hadir Bu. Suci. Hadir Bu. Muhammad Rizky. Nggak masuk Bu. Muhammad Jailani. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya teman-teman. Iya Bu. Nah, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya. Iya Bu. Ada yang tahu nggak sih ice breaking itu apa? Enggak tahu Bu. Nah, ice breaking itu sama dengan kayak pemanasan. Jadi kayak pemanasan sebelum belajar biar kalian tuh lebih semangat gitu, mengeluarkan aura positif. Mau kita mulai sekarang? Boleh Bu. Mau Ibu contohin dulu nggak? Contohin dong Bu. Oke. Jadi kita nyanyi sambil meragain tangan kita. Kayak lagunya tuh gini. Satu jari tangan kanan, satu jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah jembatan. Gitu. Terus dua jari tangan kanan, dua jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek gitu. Tiga jari tangan kanan, tiga jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah menara. Empat jari tangan kanan, empat jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah kelinci. Lima jari tangan kanan, lima jari tangan kiri digabung jadi satu, jadi tepuk tangan. Hore, gitu ya teman-teman. Oke Bu. Udah bisa ikutin belum? Insya Allah bisa. Kalau enggak, apa kalian ada yang udah pernah tahu lagu ini? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Oke, nggak apa-apa kalau masih salah-salah dikit ya. Sekarang kita mulai. Yang semangat ya teman-teman. Ntar kalau nggak semangat, Ibu ulang lagi. Iya Oke? Bu. Oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu jari tangan kanan, satu jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari tangan kanan, dua jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari tangan kanan, tiga jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah menara. Empat jari tangan kanan, empat jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah kelinci. Lima jari tangan kanan, lima jari tangan kiri digabung jadi satu, jadilah tepuk tangan. Oke, Ibu lihat kalian semangat semua, jadi nggak perlu diulang ya teman-teman. Iya Bu. Semangat karena baru ketemu kali ya, nanti kesana-sananya kalian males lagi, enggak kan? Enggak Bu. Oke, kalau enggak bener loh. Terus kita sekarang akan membahas materi teman-teman. Nah, di sini tuh ada nama Ibu. Oh iya, kalian tahu nggak sih? Jadi Ibu itu mahasiswa bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Kalian tahu nggak sih kampus Universitas Indraprasta PGRI? Enggak Bu. Ya, Di mana ya, Bu? jadi itu tuh di Jakarta, di Condet. Kampus gedung A-nya itu di Condet, di Ranco. Gedung A-nya di Ranco, gedung B-nya di Gedong. Nah, Ibu itu di Kampung Gedongnya. Gitu, ngambil jurusan studi bimbingan dan konseling. Oke, kita masuk ya ke materi pertama. Nah, bisa dibaca ya teman-teman. Jadi sekolah itu bisa diibaratkan sebagai basis anak-anak, tempat mereka belajar untuk meraih kesuksesan. Menyesuaikan diri di sekolah baru bisa menjadi pengalaman yang mendegangkan dan menakutkan. Saat kamu pergi ke sekolah baru, kamu mungkin khawatir kalau kamu tidak mengenal siapapun atau kamu tidak akan diterima di sana. Kamu cemas kalau kamu akan tersesat atau mungkin saja gurumu galak. Tetapi saat kamu mulai menyibukkan diri dengan tugas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, kamu akan mendapati bahwa kamu telah menjalani pertemanan dan kehidupan mulai semakin mudah, mengenal sekolah, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pertama, dan mengetahui cara menjalani pertemanan dapat membuat proses transisi ini jauh lebih mudah. Jadi Ibu mau tanya nih sama teman-teman, ada nggak sih kalian kayak rasa takut, rasa cemas di
di lingkungan baru ini, di sekolah baru kalian ini gitu. Apa misalnya kamu cemas, nanti aku bisa nggak ya ngikutin pelajaran di sekolah baru, atau teman-teman aku gimana ya di sekolah baru, terus guru-guru aku tuh galak nggak ya gitu. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Ada Bu. Pasti ada ya, karena itu sangat normal sekali. Karena dulu pas ibu sekolah dari SD ke SMP ke SMA bahkan kuliah, ibu selalu ngerasain kayak gitu, kayak aduh nanti temen gue seenak pas di sini nggak ya, guru gue seenak pas di sini nggak ya, oh, terus aturan-aturan sekolahnya gimana ya, ketat banget gak ya gitu. Terus kayak aduh gimana ya nih, gue harus ngejalanin hari pertama tuh kayak gimana gitu. Nah itu tuh hal yang wajar sekali kalian rasain, soalnya ibu dulu pas sekolah juga kayak gitu. Aneh kalau kalian, malah menurut ibu aneh kalau kalian malah nggak ngerasa kayak cemas gitu, malah aneh, kayak ya udah jalanin aja tuh malah kayak aneh. Karena yang lebih seru itu ada rasa cemas sih, karena kan kayak gimana ya, kayak ada kesannya gitu nanti di lingkungan baru tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara menyesuaikan diri di sekolah baru? Ada yang tahu nggak sih caranya kayak gimana? Enggak tahu Bu. Oh, oke. Ibu akan jelasin. Yang pertama, tolong nggak di slide-nya ya. Mengenal sekolah. Yang pertama itu lakukan pengenalan mengelilingi sekolah. Yang kedua, temuilah guru-guru. Yang ketiga, baca buku panduan sekolah. Yang keempat, memahami tahun kalender sekolah. Nah, di sini coba ibu mau tanya sama kalian. Poin pertama, lakukan pengenalan mengelilingi sekolah. Apa kalian udah pernah mengelilingi sekolah untuk tahu kayak oh ini kelas 7 di sini, kelas 8 di sini, kelas 9 di sini, atau oh ini kantornya di sini, TU-nya di sini, perpustakaannya di sini. Apa kalian udah mencoba mengelilingi sekolah belum sebelum kalian belajar di dalam kelas ini? Belum. Jadi ibu akan mengenali kalian, kayak ini kan sekolah kita letter U. Nah, dari yang kanan ini itu mulai dari kelas 7, dari 7A sampai selebihnya. Terus kelas yang dari tengah kiri sampai mutar ke sana itu kelas 8A sampai selanjutnya. Nah, di atas itu ada kelas 9. Kelas 9 itu lebih banyak ya, teman-teman. Terus di samping kelas 9 itu ada musola. Terus di lantai atas itu ada kayak perpustakaan, lab komputer, dan lain-lain. Oh iya, untuk kantor dan TU itu ada di lantai 1 di bagian pojok dekat kelas 7. Nah, terus untuk toilet juga di dekat kantor dan TU. Gitu teman-teman. Udah paham belum? Coba nanti kalian kalau istirahat lihat-lihat ya, sambil lihat. Iya Bu. Terus yang kedua, temuilah guru-guru. Kalian di sini udah kenal guru satu persatu belum? Setiap per mata pelajaran? Belum Bu. Belum. Nanti ya kalian akan mengenal jika guru kalian ngajar. Gitu. Terus yang ketiga, baca buku panduan sekolah. Nah, di sini ada yang udah modul belum? Belum. Modul sekolah. Masa sih belum? Biasanya kalau awal sekolah itu pas kita habis setelah pengumuman lulus itu kita mendapat buku modul. Kalau saya belum Bu. Oh, kamu belum ngambil? Saya udah ambil ke ruang guru. Oh iya, itu nanti dibaca ya buku panduan sekolahnya. Di situ ada aturan-aturan sekolah di sini juga. Terus yang keempat, pahami tahun kalender sekolah. Di sini ada yang udah dapat kalender sekolah belum? Sudah Bu. Sudah, oke. Jadi udah tahu ya jadwal UAS-nya kapan, UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, ya udah tahu. Iya Bu. Oke. Next slide selanjutnya, tolong diganti. Nah, selanjutnya mempersiapkan diri untuk hari pertama. Poin pertama, lakukan uji coba untuk hari pertama sekolah. Kalian udah melakukan ini belum? Melakukan uji coba untuk hari pertama sekolah tuh kayak apa sih contohnya? Belum Bu. Belum. Iya, oke. Yang pertama, siapkan peralatan sekolah.
peralatan sekolah kalian udah lengkap atau belum? Insya Allah lengkap, Bu. Oke, lengkap. Terus yang ketiga, tidurlah yang nyenyak. Kalian semalam begadang nggak? Begadang, Bu, karena deg-degan. Tapi terlambat nggak tadi pagi? Enggak. Oh enggak, bagus. Tapi besok-besok harus tidur tepat waktu ya teman-teman. Iya, Jangan Bu. begadang. Takutnya nanti untuk hari selanjutnya kalian tuh terlambat gitu. Nanti kalau terlambat nggak boleh masuk sekolah ya kan? Atau dihukum sama satpam sama guru BK di luar ya kan? Iya, Bu. Oke. Yang keempat, makan sarapan yang bergizi. Tadi pagi kalian udah sarapan belum? Sarapan, Bu. Sarapan apa? Pakai roti, Bu. Oh, nasi uduk. Langsung yang nyenangin gitu ya? Iya, Bu. Yang penting kenyang nggak apa-apa. Terus yang kelima, siapkan seragam sekolah. Nah, tadi pagi siapa yang nyiapin seragam sekolahnya? Saya udah nyiapin dari semalam, Bu. Oh, niat ya hari pertama sekolahnya. Tapi ada nggak di sini yang masih disiapin sama orang tua? Saya sih enggak, Bu. Gimana yang lain masih disiapin sama orang tua nggak? Kadang sih Bu kalau lagi males. Oke, kita udah dewasa harus lebih mandiri ya teman-teman. Terus yang keenam, berangkat lebih awal ke sekolah. Tadi kan kita masuk jam 7 pagi nih tadi. Nah, Iya, Bu. kalian pada berangkat jam berapa? 6:30, Bu. Dekat rumahnya sama Deket, sekolah. Bu. Oke, yang jauh gimana? Saya jam 5:30 udah jalan sih Bu. Oh, jauh banget berarti rumahnya ya. Nggak apa-apa, yang penting nggak telat ya teman-teman. Iya, Bu. Terus yang ketujuh, bicarakan kekhawatiranmu dengan orang tua. Tadi balik lagi kan ibu bilang pasti tuh ada rasa cemas kan untuk mempersiapkan hari pertama sekolah tuh. Nah, kalian gimana? Sharing nggak sama orang tua? Aduh, misal kayak, aduh ma, aku takut nih sekolah pertama temen aku gimana ya, guru aku gimana ya gitu. Kayak gitu nggak sih kalian tadi sharing nggak sama orang tuanya? Iya, Bu. Oh, apa sharing sama teman-temannya yang lain? Kadang sih Bu. Oke. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Melakukan yang terbaik di sekolah. Kalau di sekolah harus jadi anak baik-baik ya teman-teman. Karena itu bakal dinilai sama semuanya, dinilai sama guru, dinilai sama teman. Kayak misalnya, oh dia tuh anaknya yang kayak gini-gini gitu. Nih, poin pertama, pelajari peraturan di sekolah. Ibu harap kalian di sekolah itu menaati tata tertib ya teman-teman. Kayak misalnya datang tepat waktu, pakai sepatu hitam, pakai dasi, pakai ikat pinggang sekolah, terus kukunya nggak panjang. Kalau buat perempuan yang nggak pakai hijab, rambutnya dikuncir. Kalau yang pakai hijabnya yang rapi gitu ya teman-teman. Terus buat anak laki juga rambutnya tuh harus yang rapi ya. Nah, terus yang kedua, lakukan apa yang dikatakan guru. Ini poin paling penting karena menaati peraturan guru itu sangat penting sekali karena kalian itu yang menilai guru. Kalau kalian gak menaati, nanti itu berpengaruh kepada nilai. Bisa aja nilai kalian dikurangin gitu kan. Kan gak mau kan nilainya jelek? Enggak, Bu. Ya. Terus yang ketiga, kerjakan PR-mu dan cobalah untuk meraih prestasi yang baik di sekolah. Gimana nih? Di sekolah sebelumnya rajin gak ngerjain PR? Insya Allah rajin, Bu. Ya harus rajin ya, soalnya itu kan tugas, penilaian juga. Terus meraih prestasi juga penting banget gitu. Terus yang keempat, pastikan kamu ditempatkan di tingkatan kelas yang tepat. Oh iya, kalian di sini udah ngerasa tepat belum sih sekelas sama teman-teman kalian? Atau oh ini nih kelas ini udah pas sama saya, maksudnya udah dari awal aja saya udah ngerasa dapet chemistry di kelas ini gitu. Ngerasa kayak gitu nggak kalian? Iya, Bu, merasa. Oke, berarti adaptasinya di kelas ini udah bagus ya. Terus yang kelima, ceritakan kepada orang tua tentang apa yang berjalan dengan baik di sekolah. Pastikan kalau misalnya kita pulang sekolah tuh langsung maksudnya ditanya sama orang tua kita gimana sekolahnya hari ini, teman-temannya gimana, ada tugas apa aja, pasti gitu kan teman-teman. Iya, Bu. Oke, next. Menjalani pertemanan. Ini nih yang biasanya jadi konflik di kelas. Yang pertama, poin pertama, pelajari cara memperkenalkan diri. Nah, kalian di sini satu sama lain udah ada yang memperkenalkan diri belum? Sudah. Masing-masing. Oke, udah.
Terus yang kedua, cobalah untuk berkenalan dengan orang baru sebelum sekolah dimulai. Ini udah juga ya pasti ya teman-teman. Poin Iya, Bu. kedua. Poin ketiga, ikut sertalah dalam kegiatan sekolah. Kan di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Kalau bisa kalian ikut itu, karena pertama menambah kegiatan, yang kedua itu bisa jadi prestasi kalau ada lomba-lomba gitu kan teman-teman. Iya. Nah kalau bisa kalian ikut, misalnya kalian hobi apa nih, hobi menari, kalian bisa tuh ikut ekstrakurikuler menari gitu kan, yang disitu ada tari saman, tari-tari adat gitu. Terus kalau anak cowok nih, anak futsal, bisa kalian ikut futsal. Biasanya itu ada pertandingan antar sekolah gitu. Terus yang keempat, jadilah diri sendiri. Nah di sini kalian udah ada yang ngerasa, kalian di sini ngerasa nggak sih, oh kalian itu di sini jadi diri gue sendiri, nggak perlu fake gitu sama teman-teman kalian gitu. Maksudnya kayak menutupi, gue kesel nih sama dia tapi gue harus kayak nahan aja deh biar nggak jadi berantem gitu, atau kayak udahlah gue tuh begini ya karena diri gue sendiri begini gitu, bukannya karena mau kayak nutupin kejelekan gue aja gitu. Gimana kalian rasanya, gimana sih, udah jadi diri sendiri belum? Sudah. Saya sudah sih. Ada yang jawab belum tuh tadi ya. Coba belajar untuk jadi diri sendiri biar diterima sama orang, lebih diterima sama orang lainnya. Lagi juga kalau misalnya kita berbohong gitu, kayak nggak enak kan, kayak misal kayak ada yang ganjel, harus tadi gue nggak kayak gini gitu kan. Iya, Bu. Oke. Terus yang kelima, buatlah keputusan yang baik saat mencoba menjalani pertemanan. Kalau misalnya gini, kayak gimana ya, buatlah keputusan yang baik saat mencoba menjalani pertemanan. Kayak ya udah, kalau gue nyamannya sama lu, misalnya ya udah gue sama lu aja deh gitu, nggak usah kayak gimana ya, kalau misal kita nggak serak sama dia, udah nggak usah lah, nggak usah temenin daripada jadi penyakit kan di dalam pertemanan gitu kan. Gak enak juga kan berantem tapi kalian tuh satu kelas tuh nggak enak kan. Nah kayak gitu. Terus tetapkan tujuan untuk diri sendiri. Kalian pasti udah punya tujuan dalam hidup kan. Iya, Bu. Nah yang ketujuh, jagalah komunikasi dengan teman-teman lamamu. Gimana nih sama teman-teman kalian di sekolah yang lama, tetap terjalin gak komunikasinya? Terjalin, Bu. Ya harus kayak gitu ya, kita nggak boleh melupakan teman yang lama. Iya. Karena teman yang lama juga pernah ada di hidup kita. Yang kedelapan, memulai percakapan dengan teman sebangku adalah cara terbaik untuk mendapatkan teman. Gimana nih, kalian udah serak belum sama teman sebangkunya? Insya Allah serak, Bu. Oke, jangan berantem ya. Iya, Bu. Kita kan di sini sekolah niatnya belajar. Terus yang kesembilan, berbagi pengalaman selama liburan bisa menjadi cara yang ampuh untuk membuat teman barumu merasa nyaman. Nanti kalau pas liburan sekolah nih, kan biasanya kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh suka disuruh tugas kayak ceritain liburan kemarin kayak gimana gitu. Nah Iya, Bu. itu nanti jangan lupa sharing sama temen-temennya gitu. Siapa tahu misalnya Atia abis dari Labuan Bajo, nah temennya misalnya dari mana ya temennya, contohnya dari Bali. Nah terus sharing tuh di Labuan Bajo kayak gimana, di Bali kayak gimana. Siapa tahu liburan selanjutnya misalnya Suci bisa ke Labuan Bajo, Atia bisa ke Bali gitu. Iya, Bu. Next, kayaknya udah habis deh materinya. Gimana, ada pertanyaan apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Nah di sini kalau nggak ada pertanyaan, boleh kita lanjut ke nonton video aja ya teman-teman. Mengingat waktu yang singkat ini. Baik, Bu. Oke, soalnya videonya tuh lumayan lama gitu. Ini videonya durasinya berapa menit? Ada 12 menit. Kalian dengerin dengan baik Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama kita ambil posisi duduk yang ternyaman, lalu siapkan Karena ini videonya 12 menit, Ibu izin keluar sebentar ya. Iya, Ke Kita toilet. belajar, simak video berikut ya. Materi pada tahun ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri remaja lingkungan sekolah baru. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, kita tentunya harus menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri.
Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuai dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Yang keempat, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ya, secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Selanjutnya kita akan memahami proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Kadangkala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita. Kita ingin dimengerti oleh lingkungan kita, tetapi kita tidak mau mengerti lingkungan kita, bersikap dan berperilaku itu seperti apa dan bagaimana. Individu dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Nah, itu adalah proses penyesuaian diri kita terhadap lingkungan. Setelah kita memahami proses penyesuaian diri, mari kita simak untuk memahami karakteristik penyesuaian diri. Nah, dalam hal ini ada beberapa ciri dalam karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya prestasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Itulah ciri-ciri dari karakteristik penyesuaian diri. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk mendapatkan, menghadapi, dan memecahkan masalahnya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan sesuatu tindakan coba-coba dalam arti kalau memungkinkan, diteruskan, dan kalau tidak, ya tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari penggantinya. Nomor 5, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya yang kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan inhibisi atau kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Lalu yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Lalu kali ini kita akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri.
Untuk tersebut berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu, baik internal maupun eksternal. Penentuan-penentuan tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kerja sistem otak, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan Berapa menit lagi intelektual, teman-teman? sosial, Videonya moral, dan coba dilihat emosional. ya kamu. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi 6 menit pengalaman, lagi ya. belajar, kebiasaan, determinasi, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, penentuan kultural dan agama. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya. Nah, tips untuk cara menyesuaikan diri di sekolah bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, yang baru masuk dan mendapati lingkungan baru, maka inilah tips yang harus kalian pahami untuk penyesuaian diri kalian terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Penting yang perlu kalian perhatikan pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografi sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut pada situasi yang baru, pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Jika Anda aman dan merasa nyaman, maka proses pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, berbaik sangka. Nah, hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan karena masuk kekhawatiran tentang teman-teman yang bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwasannya teman-teman baru kita tidak menyenangkan seperti teman-teman kita sebelumnya. Nah, hal itu harus kita hilangkan dan kita harus berbaik sangka terhadap sesuatu hal yang baru. Lalu yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru. Nah, kalian bisa men-searching di Google atau di internet tentang sekolah kalian yang kalian tuju, baik tentang peraturan sekolah ataupun kebiasaan guru-gurunya mengajar. Ketika ditetapkan peraturan kegiatan sekolah dengan di rumah, misalnya sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Selain itu, kalian harus bisa menyesuaikan jarak tempuh rumah dengan jarak tempuh sekolah agar sekolahnya tidak terlambat. Lalu yang keempat, mengetahui aturan-aturan sekolah. Nah, segera kalian sadari bahwa masuk sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. Lalu yang ketiga, mengikuti MOPD. Mengikuti MOPD sangat penting bagi kalian. Masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman baru atau kakak kelas baru kalian. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Nah, kalian harus kenali dan hormati kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakuannya layak sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bertanya kepada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru di sekolah sehingga bisa diantisipasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa atau peserta didik,
membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini dapat membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berpapasan. Lalu yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai oleh orang lain. Kalimat itu harusnya kalian ingat dan kalian terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain dengan memulai percakapan sederhana yang ringan sehingga dapat mencairkan suasana. Tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat akan terjalin hubungan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir, tips dari kita adalah menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru kalian kenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan dapat membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh teman baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural, yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Hal itu adalah tips untuk menjadi pengenalan diri dalam lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Semoga dapat mengambil pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar dan semangat cerdas. Oke, jadi udah paham belum dari yang video tadi? Paham Bu. Ya, kalian butuh nggak video sama PowerPoint pada hari ini? Nanti kalau misalnya kalian butuh, ibu share ke ketua kelas, nanti ketua kelas share ke kalian ya. Boleh, Bu. Kalian ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada Oke, nanti ketua kelas, ibu akan kirim ke ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya catat nomor teleponnya. Baik, Ntar Bu. akan ibu kirim. Oke, selanjutnya kan tadi udah bahas materi, udah nonton video. Nah, tahap terakhir adalah pemberian tugas kepada kalian. Yang tadi ibu bilang akan ada tugas di akhir kan. Oke, jadi tugasnya kalian nanti kalian catat nih dari kalian cerita, boleh kalian tulis per poin, boleh. Dari pertama kalian sekolah di sekolah baru ini, pertama apa yang kalian rasakan, apa yang kalian tahu, terus ada hal yang menariknya tuh apa gitu. Terus tentang guru yang udah pernah ngajarin kalian nih di kelas, siapa aja dicatat, boleh dicatat. Terus menurut kalian guru ini gimana sih? Tenang, itu semua nggak akan ibu laporin kok ke gurunya. Ini akan menjadi rahasia kalian masing-masing. Nanti juga dikumpulinnya di kertas aja ya teman-teman, di kertas dikumpulin ke depan. Jangan lupa kasih penilaian untuk ibu, kesan dan pesan ibu pertama kali ngajar di kelas ini, karena itu akan jadi evaluasi untuk ibu sendiri. Apa misalnya ibu kurangnya apa, atau ibu harus kayak gimana. Jadi kan nanti ibu juga bisa memperbaiki diri ibu dalam mengajar gitu. Nah, itu aja tugasnya, nanti dikumpulin minggu selanjutnya. Kita masih bertemu di pertemuan selanjutnya sampai pertemuan nanti ya teman-teman, ke pertemuan 14 pertemuan kalau nggak salah. Baik, Bu. Nah, ini kan baru pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu kita masih bahas materi yang sama, cuman lebih kayak ke kasus gitu, maksudnya kayak ke yang tugas yang tadi ibu berikan. Terus nanti untuk materi selanjutnya nanti akan ibu bagiin ya jadwalnya, karena hari ini ibu lupa bahwa harusnya hari ini ibu bagiin ke kalian biar kalian mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya, tapi karena ibu lupa, mohon maaf. Nanti jadi ibu bawanya minggu depan ya. Iya, Bu. Nanti video dan materi yang ibu berikan hari ini nanti ibu kasih ke ketua kelasnya, nanti ketua kelas kasih nomornya ke ibu.
bahkan itu bisa disimpan buat minggu depan ya teman-teman. Nanti minggu depan biar kita pembahasannya lebih masih ada banyak gitu pembahasannya. Oke. Ibu rasa cukup, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Baik Bu. Oke, dipimpin oleh tadi Atia, boleh memimpin lagi? Karena sedang mengikuti mata pelajaran hari ini, sekarang kita tutup dengan doa ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya partisipasinya untuk teman-teman pada pembelajaran hari ini. Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.